Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits sahih, "Taqullaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahlan." Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bertafaqquh fiddin, mengkaji ilmu agama syar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepada kita. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan mencoba untuk mengkaji salah satu kitab yang ditulis oleh oleh seorang ulama yang sangat terkenal sekali. Nama kitabnya adalah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab At-Tibyan ini ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi ini kitab At-Tibyan. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang ada di dalam kitab ini, saya jelaskan sedikit. Jadi kitab At-Tibyan ini, kawan sekalian, ini menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran. Ya. Kalau kajian yang sebelumnya kan kita menggunakan kitab Bulughul Maram dengan banyak pertimbangan. Karena Bulughul Maram itu kita kan dulu pernah membaca dan pernah membahas satu kitab, yaitu kitab Umdatul Ahkam, kan? Itu sebenarnya ya sama saja sebenarnya karena jalannya membahas masalah biar tidak terulang-ulang terus, ya kita menggunakan kitab yang baru, gitu ya Pak ya. Nah, kitab At-Tibyan ini menjelaskan bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran itu. Kenapa? Kita pahami ikhwan sekalian, Al-Quran ini kan panduan hidup kita, pedoman hidup kita. Maka kita harus tahu bagaimana tata cara kita, bagaimana cara berinteraksi kita dengan Al-Quran itu harus kita pahami. Maka subhanallah, di dalam kitab ini beliau menulis tentang hal itu. Maka kalau
Di dalam kitab ini antara lain membahas tentang keutamaan pembaca dan penghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, keutamaan qiraah dan ahlul Quran. Yang ketiga, keharusan memuliakan ahlul Quran. Yang keempat, adab untuk pengajar, pelajar, dan penghafal Al-Quran. Ya. Kemudian di sana juga dibahas tentang masalah adab membaca Al-Quran. Banyak sekali yang dibahas oleh beliau di dalam kitab ini. Lah, ikhwan sekalian, kitab ini sangat penting buat kita untuk kita kaji, agar kita bisa menunaikan adab-adab terhadap Al-Quran. Sehingga kita bisa, sekali lagi, sehingga kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran secara baik. Kan begitu. Kan sekalian, tidak panjang lebar saya membahas muqaddimah ataupun pengantar daripada kitab At-Tibyan yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Oke, kita langsung masuk kepada Al-Babul Awwal, bab yang pertama. Al-Babul Awwal fi atrafi min fadilati tilawatul Quran wa hamalat, yaitu keutamaan pembaca dan penghafal Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Yang dimaksud dengan membaca itu, ikhwan sekalian, itu adalah hakikatut tilawah fi hadzal mawdu' hiya tilawatul makna. Yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an itu adalah membaca maknanya. Artinya apa? Kita harus mentadabburi setiap ayat yang kita baca. Itu yang dikehendaki. Maka kita harus betul paham, bukan hanya sekedar keluar dari lisan kita, kemudian kita lafazkan tanpa kita mentadabburi, tanpa kita mengerti apa yang kita baca. Itu yang penting. Wa atba'uhu, mengikutinya, wa tasdiqan, dan membenarkan khobar-khobar yang terdapat di dalam Al-Quran. Inilah yang dimaksud dengan orang yang membaca Al-Quran itu adalah mereka yang mentadabburi Al-Quran, mengikuti isi Al-Quran itu, kemudian membenarkan kabar yang ada di dalam Al-Quran. Dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, yakni Al-Qur'anul Karim, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat itu adalah mereka yang menegakkan dan memenuhi syarat dan rukun daripada ibadah salat itu. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat wa aqamus shalah, mendirikan salat. Ya. Orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian dia mendirikan salat, wa anfaqu mimma
mimma razaqnahum, dan mereka mengeluarkan infak. Mereka berinfak dari sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu, ya, sirran, ya, baik dalam keadaan sembunyi, ya, atau wa alaniyatan, tampakkan. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kadangkala apa yang kita infakkan itu, apa yang kita sedekahkan itu kadangkala memang harus kita sembunyikan, tapi kadangkala itu juga kita harus tampak. Jadi harus ngerti posisinya, harus ngerti kondisi. Ya. Suatu waktu infak itu harus disembunyikan, suatu waktu memang dia harus ditampakkan. Seperti orang kaya dia. Orang kaya itu, ya, sekali-kali dia, ataupun baiknya dia ini, dia harus menampakkan infak dia, menampakkan sedekah dia. Kenapa? Ya, biar orang-orang itu ngerti. Ya. Biar tidak muncul yang namanya suudzon, buruk sangka. Kaya ke sugih, tapi kita ora tahu infak. Ya. Tapi kalau dia menampakkan infaknya tadi, menampakkan itu bukan dinyah-nyahnya, begitu kan? Enggak. Ya. Ya. Dia datang ke masjid, bawa uang, bawa apalah, gitu kan? Ya. Dilihat orang itu tidak masalah. Untuk menghindari yang namanya apa? Suudzon tadi. Kenapa ikhwan sekalian? Kenapa harus ditampakkan? Biar orang-orang itu ngerti. Ya. Maka tinggal sekarang itu bagaimana untuk menata hati. Ya. Bagaimana untuk menata hati dia? Ya. Artinya ada orang ataupun tidak ada orang, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, maka dia harus ya ikhlas tadi itu. Karena orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak terpengaruh dengan kondisi. Ada orang atau tidak ada orang itu sama saja. Jadi orang kaya itu kadang-kadang memang harus menampakkan, tapi tidak selalunya. Ya, biar tadi itu tidak ada muncul perasaan suudzon sama orang lain. Kayak sufi tapi ora tau infak. Kan begitu. Maka kadang-kadang harus ditampakkan. Ya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ikhwan sekalian mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ya. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ya, agar liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Ya, agar kita bisa agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahalanya dan menambah karunia-Nya kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innahu ghafurun syakur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ya. Jadi titik poinnya yang ingin kita sampaikan adalah, karena berdasarkan judul daripada kitab ini, judul daripada bab ini adalah yaitu apa? Orang-orang yang membaca kitabullah. Orang-orang yang membaca Al-Quran itu dan seterusnya itu, mereka itu sedang mengadakan perniagaan, perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti balasannya apa? Jannahnya Allah. Ya. Yang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur. Ya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang dijelaskan di dalam kitab ini, wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum.
Ini kita berbicara apa? Tentang keutamaan apa? Membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran. Ya. Sebaik-baik di antara kalian, kan begitu. Yang terbaik di antara kalian itu apa? Man ta'allamal Quran. Yang belajar Al-Quran. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Kenapa? Karena orang yang belajar Al-Quran itu, ikhwan sekalian, ketika dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada tuntutan bagi dirinya. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada orang lain. Maka jangan dipendam Al-Quran itu dalam diri kita. Maksud saya, tidak kita berikan kepada orang lain, kemudian tidak kita amalkan. Ya, artinya kita tidak mau berbagi. Jangan jadikan Al-Quran ini sebagai apa? Tersimpan di dalam otak kita saja. Tapi berikan manfaat kepada orang lain dengan cara apa? Mengajarkan kepada orang lain. Ya. Maka ya, khairukum. Ya, sebaik-baik kalian itu apa? Yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir. Kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahir, dia mahir dia. Orang yang membaca Al-Qur'an ya, dan membacanya itu dengan cara mahir, artinya dia paham. Tahsinnya itu paham, makharijul hurufnya itu ya paham. Kan dengan setiap hurufnya itu diletakkan pada posisinya masing-masing. Tahsinnya bagus, makharijulnya bagus. Ya. Setiap huruf itu diletakkan pada tempatnya. Orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia mahir dengan bacaan Al-Qurannya tadi itu, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fihi ma'as safaratil kiram al-barar. Dia nanti, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan bersama dengan malaikat. Subhanallah. Ya. Maka ikhwan sekalian, ya, kitanya harus berusaha. Bagaimana caranya agar kita membaca Al-Quran ini bagus? Karena balasannya apa? Kita nanti akan dikumpulkan, kita nanti akan bersama dengan apa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka jangan balas tuh untuk baca apa? Tahsin, makharijul huruf. Kan begitu. Ya. Balasannya luar biasa. Ya. Luar biasa. Fihi ma'as safaratil kiram al-barar. Makharijul huruf. Ya. Bahkan ada orang yang bilang begini. Ya. Belajar tahsin itu, belajar tajwid itu, belajar makharijul huruf itu tidak wajib, bukan wajib. Tetapi apa? Ketika membaca Al-Quran itu harus tahu, harus pas dan harus benar, kan begitu. Iya sama saja, tahu kan begitu kan. Ya. Karena kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa ya mengeluarkan setiap huruf itu, membaca setiap huruf itu secara haknya benar itu ya tanpa pelajari. Sehingga ada yang bilang itu belajar tahsin itu sunnah, cuma neng maca Al-Quran itu tuh benar kan begitu kan? Ya. Belajar Al-Quran apa namanya? Belajar tahsin itu yo apa namanya? Yo sunnah kan begitu kan? Ada yang bilang begitu. Ya tidak wajib, cuma neng pas maca Quran ya kudu benar kan begitu kan? Ya sama saja kan begitu kan? Ya itu kan namanya wasilah, itu kan ilmu tentang masalah tahsin itu wasilah agar kita bisa baca Al-Quran dengan baik. Walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran itu wayatata fihi. Orang yang membaca Al-Quran kemudian dia terbata-bata fihi wa huwa syaqqun alaihi,
Dia itu wangel, Pak. Wabot maca Al-Qur'an iki. Terbata-bata. Kalau tadi itu kan mahir tuh. Ya. Setiap hurufnya benar, makhraj hurufnya ya benar. Ya pokoknya benar. Suaranya apik kan itu kan. Tapi insyaallah ya, Pak ya. Nek tahsinnya, nek makharijul hurufnya itu benar, pengucapan hurufnya itu benar, insyaallah itu suaranya ya apik. Insyaallah. Tapi biasanya suaranya yang apik, tapi nek makharijul hurufnya itu berantakan, itu juga enggak enak juga didengar. Ya. Tapi insyaallah nek makharijul hurufnya itu benar, insyaallah suaranya itu akan jadi apik, insyaallah. Enak gitu loh. Ya. Nah, ada orang itu waladzi yaqra'ul Qur'an, mereka dia ini membaca Al-Qur'an tapi dia terbata-bata. Ya. Enggak lancar dia. Ya. Fihi wa huwa syaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Subhanallah. Kalau tadi itu ikhwan sekalian, kalau dia lancar membaca Al-Qur'an itu, dia akan bersama dengan malaikat yang mulia itu. Kalau yang kedua ini dia terbata-bata, dia tidak lancar membaca Al-Qur'an karena masih posisi belajar mungkin begitu, maka ikhwan sekalian dia mendapatkan 2 pahala. Lahu ajrani, 2 pahala. Mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama karena apa? Kesungguhan dia. Jadi tidak patah arang begitu kan. Ya, tidak patah arang. Berusaha terus. Ya, berusaha terus untuk memperbaiki tahsin itu, untuk memperbaiki makharijul huruf itu. Karena kesungguhan itulah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada dia. Kemudian pahala yang kedua, ganjaran yang kedua itu karena bacaan Al-Qur'an itu sendiri. Maka jangan berhenti membaca Al-Qur'an walaupun kita membacanya itu terbata-bata. Lanjut terus. Tapi ya tadi itu ya harus berusaha sinau kan begitu. Ya, harus berusaha belajar. Ya. Subhanallah, dia akan mendapatkan apa? 2 pahala. Ya, artinya dalam kondisi bagaimanapun seseorang itu ya yang membaca Al-Qur'an itu dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada posisi yang pertama tadi dia bersama dengan malaikat, pada posisi yang kedua Allah Subhanahu wa taala ngasih 2 pahala. Subhanallah. Begitu utamanya, Pak. Orang yang baca Al-Qur'an itu luar biasa, Pak. Keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, karena kita berbicara tentang masalah keutamaan baca Al-Qur'an itu. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an." Ya, mathalul rujjah, perumpamaan, permisalan orang mukmin yang baca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Saya ulangi. Permisalan, perumpamaan orang mukmin yang baca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Apa itu buah utrujah itu? Kata Rasulullah, rihuha thayyibun. Aromanya itu sedap. Wa ta'muha thayyibun. Rasanya enak. Subhanallah. Kan beda ya, Pak ya? Orang yang suka rajin baca Al-Qur'an itu beda loh. Di sawang itu enak. Walaupun orangnya wir, enak Pak. Iya dah, enak. Ya karena keterusan begitu. Ya. Perumpamannya itu seperti apa buah utrujah tadi itu. Ya. Aromanya itu sedap dan rasanya tuh enak. Kayak apa Pak? Buah apa tuh? Kira-kira buah apa Pak? Durian. Enak berarti ya. Harum berarti ya. Harum. Tapi banyak tuh orang yang nggak seneng durian.
Anggur. Ya pokoknya kita bisa contohkan apalah, pokoknya aromanya sedap, kemudian rasanya enak. Itu orang mukmin yang suka baca Al-Qur'an itu seperti itu. Ya. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan permisalan orang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an itu seperti buah tamar kurma. Kurma itu bagaimana, Pak? La rihalaha, dia tidak punya aroma. Aromanya itu kan biasa kan? Ya, tidak terlalu sedap atau biasa lah itu kan. Dia tidak beraroma. Tetapi apa? Wa ta'muha hulwun. Rasanya itu manis. Makanya jangan sembarangan kita tuh nuduh-nuduh sama orang mukmin itu walaupun tidak baca Al-Qur'an dia, tetap ya koyo kurma itu. Ya. Iya. Orang mukmin itu seperti itu, ya. Tapi bukan berarti kita membenarkan, wes yang penting seropopo orang mau Quran kan koyo buah kurma kan sek penak kan begitu kan. Ya. Jadi orang mukmin, permisalan orang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an itu adalah seperti buah kurma tadi itu, dia aromanya tidak ada larihalaha, tetapi wa ta'muha hulwan, rasanya itu manis. Subhanallah. Ya, enak kan kurma itu kan. Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihan. Perumpamaan orang munafik yang baca Al-Qur'an itu seperti buah raihan. Apa raihan itu? Rihuha thayyibun. Aromanya itu sedap. Tetapi wa ta'muha murrun. Rasanya pahit. Orang munafik kan begitu. Karena orang munafik itu menampakkan yang enak-enakan itu kan. Orang munafik itu kan begitu. Sing apik-apike ditampakkan tapi sebenarnya ya bosok kan begitu. Ya. Maka mungkin sifatnya orang munafik ini mungkin sama dengan para penjual yang tidak jujur. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang jujur, gitu kan? Biasalah. Ya. Lah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, seperti apa? Orang munafik yang baca Al-Qur'an itu, maka orang munafik itu baca Al-Qur'an enggak? Oh iya, kenapa? Karena orang munafik itu kan selalu berinteraksi dengan kita, bukan dengan kita. Kalau dulu kan pada masa Rasulullah. Ya. Ya. Jadi orang munafik itu ya sholat bersama Rasul, sholat bersama para sahabat, rukuk dan sujud bersama para sahabat. Mereka berinteraksi dengan kaum muslimin pada saat itu. Ya. Kenapa? Karena mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Itu munafik begitu. Ya. Tapi bedakanlah ya, orang mukmin yang punya sifat munafik. Kalau orang munafik itu ya dia masuk neraka, Pak. Kan begitu kan hadisnya, dalilnya kan begitu. Fidarkil asfal. Ya, di neraka yang paling bawah. Itu munafik. Karena munafik itu ya kafir kan begitu. Tapi beda orang mukmin yang punya sifat munafik, itu beda. Tapi kalau munafik asli ya kafir, kan begitu. Ya kafir. Maka Allah menyebutkan, maka Rasulullah menyebutkan fidarkil asfar. Itu. Kemudian wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan permisalan orang munafik yang tidak senang baca Al-Qur'an itu seperti buah handolah. Handolah itu apa? Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Aromanya yo ora enak, rasanya yo pahit. Kan begitu. Orang munafik begitu. Ya, tidak suka baca Al-Qur'an itu kayak seperti handolah. Buah handolah yaitu laisa lahari, dia tidak punya aroma. Kemudian rasanya yo Pak. Lah, kalau kita ngerti perumpamaan yang seperti ini, ikhwan sekalian, maka kita akan berusaha untuk senantiasa baca Al-Qur'an itu. Maka jangan sampai kita ini lepas dalam satu hari tidak baca Al-Qur'an. Ya, sesibuk apa sih kita ini kan begitu. Ya, sesibuk apa sih kita ini? Ya, kok tidak sempat-sempatnya baca Qur'an? Ya.
Maka ini motivasi bagi kita, keutamaan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, permisalan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka-mereka yang suka baca Al-Quran. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah yarfa'u bihadzal kitab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang itu, satu kaum itu dengan Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau meninggikan satu kaum, Allah dekatkan dia kepada Al-Qur'an. Ya. Karena ikhwan sekalian, orang yang cinta Al-Qur'an itu, orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an itu, Allah itu akan meninggikan derajatnya. Allah akan meninggikan itu. Itu pasti. Ya. Di dunia, wabil khusus di akhirat. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang itu, derajat seseorang itu ya dengan Al-Qur'an itu. Wa yada'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu wa taala merendahkan seseorang itu, menghinakan seseorang itu juga dengan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Ketika dia meninggalkan Al-Qur'an, maka pasti dia rendah, pasti dia hina. Maka dekatlah dengan Al-Qur'an, karena yang bersanding dengan Al-Qur'an itu mulia. Ingat ya Pak ya, malaikat yang paling mulia itu siapa? Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena beliau, malaikat Jibril itu yang berhubungan dengan Al-Quran, yang membawa Al-Quran itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kertas Pak, kertas mushaf Al-Quran yang kita baca itu kan sebenarnya kan kertas biasa tuh Pak. Kertas biasa itu. Ya. Kertas seperti ini, kertas biasa. Ya. Kertas biasa itu sebenarnya kalau kita buang ke tong sampah boleh enggak? Boleh, dan boleh saja, wajar-wajar saja. Ya, enggak masalah. Tetapi ingat, ketika kertas tadi itu sudah ada tulisan, di situ ada kalamullah, ada firman Allah Subhanahu wa taala, maka kertas itu jadi mulia. Maka enggak boleh kita naruh sembarangan Al-Qur'an itu. Enggak boleh itu, secara adab enggak boleh. Ya. Baca Al-Quran, posisinya kan harus dalam keadaan suci. Adabnya kan begitu, adabnya, ya, tidak boleh. Padahal sebenarnya dulunya sebelum ada tulisan-tulisan, sebelum ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ada kalamullah itu kertas itu kita buang ke tempat sampah itu kan tidak masalah. Ya. Tapi beda kalau di situ sudah ada tulisan Al-Qur'annya. Tidak boleh kita sembarangan menaruh kertas itu. Ya, maka kertas itu jadi mulia karena disandingkan dengan apa? Al-Qur'an. Secara adab itu tidak boleh sebenarnya pas kita posisi sholat itu kita meletakkan mushaf kita di depan kita di tempat sujud kita. Adabnya begitu. Ya, kenapa Pak? Mosok kita samakan posisi Al-Qur'an itu dengan kaki kita. Kan begitu kan? Kalau kita taruh di tempat sujud otomatis kan sama posisinya dengan kaki kita. Bapak ya sama. Kan enggak. Itu secara adab. Ya, secara adab. Enggak boleh secara adab itu enggak boleh. Ya. Lah terus taruh di mana? Ya taruh di kantong kita, kan begitu kan? Ya, taruh di tempat-tempat yang bagus. Kan itu kan jangan taruh di bawah. Itu secara adab begitu. Sekali lagi, kertas itu jadi mulia kalau dia disandingkan dengan Al-Quran. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Kenapa? Karena di situ Al-Quran diturunkan. Dan yang paling mulia lagi adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu disitulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulia dia Pak. Maka apapun yang disandingkan kepada Al-Quran itu jadi mulia.
Sama dengan seseorang itu. Ya, kalau seseorang itu bersandingkan dengan Al-Qur'an, dia jadi mulia. Dia jadi mulia. Dia jadi mulia. Ya, sehingga harus kita pahami. Sebenarnya kalau kita ini tidak punya bacaan Al-Qur'an dalam dada kita tidak punya hafalan walaupun sedikit itu, Pak. Itu kan disampaikan itu kan kayak seperti apa? Seperti kuburan. Seperti kuburan. Ya. Orang kalau tidak punya hafalan Al-Quran walaupun sedikit, itu seperti kuburan. Kuburan itu sepi banget. Ya. Sepi maksudnya di dunianya itu loh, saya dilihatnya itu loh. Kan angker kan begitu kan, kuburan itu kan angker toh. Ya. Makanya nih orang itu tidak punya hafalan, tidak senang baca Al-Quran, angker banget begitu kan. Ya. Ya tadi itu ya kayak kuburan itu angker kan begitu kan. Maka rajin-rajinlah baca Al-Quran, rajin-rajinlah untuk menghafal Al-Quran. Maka ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, angkat Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang itu dengan Al-Quran, dan Allah pula menghinakan seseorang itu dengan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau memuliakan seseorang, maka Allah dekatkan dia kepada Al-Quran. Saya lanjutkan. Kemudian ikhwan sekalian, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang untuk memberikan apa? Syafaat di ashabi, kepada umat. Maka pernah kita dengar itu ikhwan sekalian, ya, dia sudah dikuburkan lama, gitu kan? Tapi ternyata ketika ada satu hal, ya akhirnya kan dia dibongkar kuburannya itu. Ya, ternyata subhanallah jasadnya itu masih utuh. Ternyata setelah diselidiki, ternyata si fulanah tadi itu adalah dia yang selalu rajin membaca Al-Qur'an. Al-Quran itu akan datang kepada kita, kepada para pembacanya itu, untuk memberikan syafaat. Ya. Berikan keringanan. Karena begini Pak, bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan siksa, atau dia tidak akan disiksa oleh malaikat. Ya, saya pernah baca begitu. Ketika di dalam dadanya itu ada hafalan Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena ketika malaikat itu memukul dan menyiksa badan yang di situ ada bacaan Al-Qurannya. Sekali lagi membaca itu bukannya sekedar membaca lah, sebagaimana yang kita pahami tadi itu ya. Ya. Kalau di situ ada bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran di dalam dadanya, kemudian disiksa, ya sama saja dia apa? Dia menyakiti Al-Quran yang ada di dalam dirinya tadi. Ya. Maka orang yang di situ ada hafalan Al-Qurannya, hafalan itu sebagaimana saya sampaikan tadi ya, maknanya dan maksudnya tadi itu, maka dia tidak akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu. Itu yang pernah saya baca. Ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, hadis yang berikutnya tentang masalah keutamaan baca Al-Quran ini. Ya. Hadis yang berikutnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia berkata, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Apa itu? Rajulun atahullahul Qur'an. Ya. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua hal. Dua hal yang bisa kita hasati itu adalah, kata Rasulullah, rajulun atahullahul Qur'an. Orang yang diberikan pemahaman terhadap Al-Qur'an, fahuwa yaqumu bihi
ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian dia mengamalkan Al-Qur'an itu kemudian dia mengamalkan Al-Qur'an itu siang malam. Orang yang diberikan pemahaman tentang Al-Qur'an, kemudian dia mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Dia rajin membaca Al-Qur'an, kemudian dia amalkan bacaan Al-Qur'an tadi itu, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka orang yang seperti ini boleh kita hasati. Boleh kita iri. Secara umum kan tidak boleh, tapi dalam persyaratan boleh. Ya Allah, itu kan kok rajin banget ya, kan itu kan dia baca Al-Qur'an. Kenapa aku tidak bisa? Boleh seperti itu, boleh. Itu namanya ghibtah. Ya. Ghibtah itu apa? Hasad yang iri kepada seseorang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita iri tanpa mengharapkan hilangnya nikmat itu dari dia. Itu boleh. Itu bukan hasad yang dilarang. Karena hasad yang dilarang itu adalah ya ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hasad, kemudian iri, ya mengharapkan kita agar kenikmatan yang ada di sebulan itu apa? Hilang dan berpindah kepada dirinya. Itulah yang disebut dengan hasad yang dilarang. Tapi kalau seperti ini, kita menyaksikan ada orang yang rajin baca Al-Quran, ada orang yang rajin mengamalkan bacaan Al-Quran tadi itu, maka kita boleh iri kepada orang yang seperti itu dengan harapan apa? Kita bisa mencontohnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian warajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Orang yang boleh kita iri yang kedua ini adalah seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan hartanya tadi itu apa? Dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala siang malam. Orang yang seperti ini boleh kita iri. Ya Allah, si fulan bisa berinfak, ya Allah, si fulan kaya, Allah. Ya maka kayakanlah aku juga. Ya kan begitu kan enggak masalah. Agar aku bisa berinfak. Boleh kita iri-iri yang seperti itu. Yang terakhir, hadis yang terakhir yang saya bacakan. Ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. 'An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, beliau bersabda. Yaqulur Rabb, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Yaqulur Rabb Subhanahu wa taala, man saghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati. Barang siapa yang menyibukkan diri, barang siapa yang rajin membaca Al-Qur'an, dia kemudian dia berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyibukkan di dalam peribadatan, menyibukkan di dalam pembacaan Al-Qur'an, dia rajin membaca Al-Qur'an, kemudian dia tidak sempat meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saking sibuknya, Pak. Maka kata Allah, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'il. Aku akan berikan kepada dia sesuatu yang terbaik yang aku berikan kepada orang yang meminta. Paham maksudnya ya, Pak ya? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kepada dia itu yang rajin baca Al-Qur'an, kemudian dia tidak sempat berdoa karena sibuknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membaca Al-Qur'an itu, maka Allah akan memberikan kepada dia sesuatu yang terbaik sebagaimana yang diminta oleh orang yang minta kepada dia minta. Allah kasih kepada orang yang minta itu, ya. Kemudian Allah pun kasih kepada yang tidak minta itu. Kenapa dia tidak minta, Pak? Karena dia sibuk membaca Al-Qur'an. Jadi umpama kita sibuk menyibukkan diri membaca Al-Qur'an, ora sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di samping kita itu ada yang berdoa kepada, tapi dia tidak sibuk baca Al-Qur'an itu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dia minta apa begitu kan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang minta tadi itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa
maka kita yang menyibukkan diri ini juga akan dikasih sama dengan orang tadi yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala yang meminta tadi itu, padahal kita tidak minta. Subhanallah. Itulah keutamaan orang yang menyibukkan diri di dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itulah ikhwan sekalian, kalau kita pahami, kalau kita sudah mengerti tentang keutamaan fadilah daripada membaca Al-Quran ini, maka sangat rugi sekali kalau kita tidak menyempatkan diri dalam satu hari untuk tidak membaca Al-Quran. Berdekat-dekatlah dengan Al-Quran agar kita bisa mendapatkan syafaat nanti fi yaumil kiamat. Ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika neraca itu, ketika timbangan itu sudah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berada di padang mahsyar, maka Al-Qur'an itu akan datang berikan syafaat kepada kita. Maka mari kita sempatkan diri kita setiap hari harus dan pastikan kita bisa membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.